Semangat pagi. Halo, kali ini kita ada materi baru yaitu mengenai psikologi kewirausahaan. Nah, bahan ini dibuat sebagai materi asinkronus sebagai media salah satu media pembelajaran dalam mata kuliah psikologi kewirausahaan. Nah, tanpa panjang lebar ya, kita akan langsung masuk nih ke materinya. Nah, sekarang kalau kita pelajari ya, apa sih sebetulnya psikologi kewirausahaan itu? Kalau dilihat ini asal katanya kan berarti dari psikologi dan kewirausahaan. Nah, berarti teman-teman udah tahu ya apa yang dinamakan dengan psikologi? Iya. Psikologi kan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Perilaku itu adalah, apa yang ditampilkan ya, seseorang berdasarkan stimulus yang diberikan. Nah, namun suatu respon atau perilaku itu tidak muncul tiba-tiba, tapi ada proses mental yang berada di belakangnya. Jadi, ada faktor yang mendorong, ada yang menyebabkan, ada mungkin, yang menggerakkan stimulus tadi gitu ya. Misalnya persepsinya, atau sikapnya, atau nilai yang kita miliki yang membuat kita berperilaku, sesuatu gitu. Nah, itu kalau asal kata psikologi. Nah, kalau kita lihat dari asal katanya kewirausahaan atau entrepreneur, sebetulnya ini kan awal katanya itu dari bahasa Prancis yang artinya adalah between taker atau go between. Artinya apa? Artinya between ya. Between itu antara satu dan dua. Nah, dalam hal ini adalah antara untung dan rugi. Jadi, akan ada kemampuan untuk mengambil resiko antara untung dan rugi. Misalnya untuk menjual barang atau membeli sumber bahan baku gitu ya, itu tuh ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan untuk untung atau rugi. Sehingga memang kalau kita belajarnya dari psikologinya, berarti aspek potensi psikologis yang paling dominan sebagai wirausaha adalah kemampuan untuk mengambil resiko. Itu dilihat dari asal katanya, bahwa dia go between itu ya. Between apa? Antara rugi atau untung gitu. Nah, pengharapannya pasti untung ya, makanya itu dilakukan gitu. Kalau harapannya rugi kan pasti akan dihindari ya untuk hal dilakukannya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, jadi gimana sih entrepreneur itu? Nah, ini adalah salah satu sumber dari Zimmerer 1996. Jadi entrepreneurship atau kewirausahaan ini bisa dilakukan oleh individu atau oleh kelompok yang secara bersama-sama ingin memperoleh keuntungan tadi. Melalui apa? Bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan ide-ide baru atau inovasi yang dia lakukan dalam hal untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan apa? Permasalahan yang dapat dipenuhi oleh adanya barang atau jasa tertentu. Nah, sehingga tujuan utamanya itu adalah bagaimana meningkatkan perekonomian. Jadi dalam hal ini adalah memperoleh untung. Untungnya itu secara ekonomi. Nah, sehingga perilaku kewirausahaan ini sudah pasti action oriented. Jadi memang akan jelas perilaku yang muncul itu seperti apa yang akan menghasilkan peningkatan perekonomiannya. Nah, ini akan didorong tadi ya dengan semangat untuk memperoleh untung, produktif gitu ya, dan kemudian memperoleh imbal balik yang sepadan gitu dengan upaya yang telah diberikan. Nah, upaya untuk membangun mimpi-mimpi ini untuk memperoleh untung, untuk memperoleh balik modal gitu ya, ya harusnya sih lebih untung ya daripada sekedar balik modal. Nah, ini adalah motivasi utama untuk kemudian seseorang melakukan tindakan
kewirausahaan. Nah, dari tokoh yang lain, ini adalah Greg Dees, dia adalah social entrepreneurship pionir dari salah satu bukunya di tahun 2012. Di sini dinyatakan bahwa entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk memanage dan kemudian menampilkan kemampuan untuk memimpin dalam hal pencapaian tujuan dengan melihat peluang gitu ya, dan kemudian memberdayakan sumber daya yang dia miliki. Nah, sumber dayanya kemudian akan dikontrol, disesuaikan dengan kebutuhan untuk bisa menampilkan pelayanan, baik itu jasa ataupun produk-produk tertentu yang memang akan ditawarkan pada masyarakat. Gitu. Nah, kalau kita lihat contoh yang lain, ada juga dari History dan Shepard Peter ya. Nah, ini entrepreneurship adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, didorong oleh nilai tertentu dengan mengeluarkan upaya, membutuhkan waktu juga, yang kemudian akan membutuhkan juga dukungan secara finansial pasti, secara mental atau psikis, ya, ada resiko sosialnya, untuk kemudian dapat menghasilkan reward atau mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tujuannya tadi adalah tujuan ekonomi ya, untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi kalau dalam hal ini, entrepreneurship itu adalah proses meng-create sesuatu yang baru. Yang barunya apa? Apapun. Mau baru value-nya, mau baru bentuknya, mau baru tampilannya, mau baru ya apapun lah ya, yang kemudian nanti kita bisa lihat berapa ya yang harus dikeluarkan. Sikap mental apa yang kemudian dibutuhkan untuk menawarkan hal yang baru ini, beserta kemungkinan faktor-faktor resiko sosial gitu ya yang kemungkinan akan terjadi dengan adanya kita mengeluarkan produk atau jasa ini di lingkungan masyarakat. Nah, tokoh yang lain yaitu adalah Joseph Schumpeter tahun 1994 menyatakan bahwa wirausaha adalah kemampuan seseorang untuk mendobrak sistem ekonomi dengan memperkenalkan barang atau jasa yang baru. Nah, di sini jangan dilihat bahwa jasa yang baru itu adalah yang belum pernah ada ya. Bukan gitu. Namun bisa juga yang kemudian diberikan value yang baru, diberikan nama yang baru, atau misalnya di wilayah ini belum ada, misalnya gitu ya, atau bentuknya yang berbeda, atau dibuat menjadi lebih simpel dan lain-lain. Jadi yang pengertian baru di sini bisa macam-macam ya, bisa dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang ada menjadi lebih baik, yang ada menjadi lebih manis gitu ya, lebih cantik gitu dan lain-lain. Nah, jadi pemahaman mengenai baru ini yang kemudian nanti akan dikemas secara komersial gitu ya untuk kemudian menghasilkan produk atau jasa ini. Nah, jadi kalau kita lihat mengenai proses kewirausahaan, kan berarti akan ada faktor lingkungan, di mana nanti kita akan melihat peluangnya ada apa ya, yang bisa kita berikan pelayanan pada masyarakat, baik itu bentuknya produk atau jasa yang dapat kita penuhi gitu. Jadi kita kemudian akan melihat peluang. Nah, dari situ kemudian akan ada mindset wirausaha, akan ada kreativitas, akan ada inovasi. Nah, jadi kalau kreativitas kan berarti akan gimana ya caranya membuat bahwa suatu tampilan itu lebih enak dilihat misalnya gitu ya. Sehingga kemudian ada nilai yang baru. Kemudian misalnya ada warna yang baru atau yang lebih kekinian misalnya gitu ya, itu adalah kreativitas. Sedangkan inovasi itu adalah menciptakan bentuk yang baru ya, yang sebelumnya belum ada atau
tercerai-berai gitu ya, sehingga kemudian kita akan membentuk suatu set entah produk atau jasa yang lebih misalnya komprehensif, itu dalam rangka si inovasi tadi. Sehingga bagaimana kemudian kita mengungkapkannya, berpikirnya untuk kemudian kita tawarkan kepada masyarakat, itu kemudian akan menghasilkan produk atau jasa yang sesuai gitu dengan kebutuhan masyarakat tadi. Nah, sehingga tadi produk barang dan jasa itu akan disesuaikan lagi dengan lingkungannya, disesuaikan lagi dengan kebutuhan, disesuaikan lagi dengan masyarakat, disesuaikan lagi dengan pasar gitu ya. Sehingga kita akan menelaahnya baik itu dari peluang yang ada, misalnya pertumbuhan industrinya kayak gimana, atau kebutuhan masyarakatnya seperti apa, yang ingin kita penuhi kayak gimana gitu ya. Lalu kemudian satu lagi itu adalah dari sisi bagaimana lingkungan itu dapat menerima produk dan jasa tadi. Nah, dari sini kemudian kita akan telaah juga dari sisi resiko atau tantangan. Kan kemudian kita akan lihat sebetulnya kalau kita akan mengeluarkan produk atau jasa ini, kemudian seperti apa sih permasalahan yang terjadi gitu. Lalu kemudian apakah si resiko dan tangan-tangan ini akan mempengaruhi produk dan jasa kita, untuk kemudian diterima gitu oleh masyarakat. Sehingga dari sini akan ada tadi kemampuan untuk, menerima resiko atau tantangan, yang kemudian nanti akan diterima oleh lingkungan, dan kemudian akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan. Tadi ya, between taker tadi. Bisa jadi, positif berarti berhasil, atau negatif berarti gagal, gitu. Nah, itu adalah prosesnya yang kemudian akan dipahami ya oleh si pelaku, bahwa, memang akan ada resiko untuk berhasil, itu bagus, atau gagal, itu dihindari. Nah, tapi tentu saja seorang pewirausaha pasti akan berharap hal yang terbaik ya, dalam hal ini adalah berhasil, kalau enggak kan, nggak mungkin gitu ya perilakunya itu terjadi. Nah, jadi teman-teman ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi bagaimana kewirausahaan ini akan terjadi gitu. Yang pertama akan ada mindset wirausaha. Kemudian berarti itu terjadi di dalam, kognitif si pelakunya ya, yang kemudian akan disusun nilainya, kemampuan pengambilan resiko, bagaimana dia akan me-manage entah fungsi finansial, operasional, resiko dan lain-lain, atau juga tadi kemampuan untuk memimpin, ya. Nah, berikutnya itu adalah faktor lingkungan, karena kita akan melihat bagaimana kemampuan seseorang dalam menelaah, celah atau peluang tadi. Lalu kemudian bagaimana dia akan melihat ada, penerimaan masyarakat, resiko, atau kemudian kemampuan pasar dalam menyerap entah produk atau jasa yang kemudian dia, ini kan hasilkan tadi gitu. Nah, lalu kemudian berikutnya itu adalah faktor pendidikan. Nah, tentu saja bagaimana kemudian kita akan memberikan pelayanan ya, akan memberikan jawaban gitu dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, yang nanti akan kita hasilkan melalui produk dan jasa tadi, itu kan membutuhkan peningkatan terus-menerus gitu ya, nanti akan kita pelajari berikutnya tentang yang basic, tentang bagaimana seseorang kemudian melakukan, peningkatan kualitas, dan lain-lain gitu ya, sehingga akan dipengaruhi juga oleh faktor pendidikan dan pengalaman. Jadi memang, ada ya contoh-contoh yang begitu seseorang melakukan gitu ya, lalu kemudian, langsung berhasil gitu ya. Nah, namun ada juga yang kemudian dia, eee, apa, gagal lagi gitu ya, dan kemudian tapi itu akan menjadikan pe pembelajaran ya, untuk kemudian bagaimana dia bisa membuat yang lebih baik dari kegagalan yang sebelumnya. Walau tidak jarang juga ya yang
Bila menemui kegagalan satu, 2, lalu kemudian menyerah, banting setir, banyak gitu. Nah, namun itu yang kemudian membedakan apakah dia, betul pewirausaha atau, kurang gitu ya, ya saat itu, tapi kemudian ke belakang enggak. Kenapa? Karena tadi proses mental yang dimilikinya, belum go-between tadi gitu ya, belum kemudian bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, kapasitas untuk kemudian dia action oriented lagi gitu, setelah menemui, kegagalan-kegagalan. Nah, jadi rekan-rekan kalau dalam hal ini kita akan lihat, jadi bagaimana seseorang itu dapat melakukan, wirausaha tadi ya. Nah, ini dari, salah satu sumber tentang, Schumpeter ya, tentang entrepreneurship tadi. Nah, jadi yang pertama ini adalah kita akan melihat, produk baru. Nah, namun nggak cuman produk ya, bisa jadi kita akan melihat, oh bagaimana ya kita akan menelaah metode baru nih untuk membuat suatu produk menjadi lebih murah misalnya, menjadi lebih, sesuai fungsinya gitu dengan yang diharapkan masyarakat. Jadi method of production-nya. Atau kemudian suatu layanan bisa lebih cepat gitu untuk, mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Bisa metodenya, bisa juga dari sisi marketnya. Oh, ini kan untuk umum, tapi kita bisa ngelihat ini bisa lebih pas nih kalau untuk perempuan misalnya gitu ya. Lalu kemudian atau untuk anak, atau untuk remaja gitu ya. Jadi kita akan telaahnya dari jenis market yang berbeda. Atau yang disebut inovasi kita akan lihat dari raw material yang berbeda. Jadi sebelumnya adalah bahannya ini, tapi kita akan buat menggunakan bahan yang lain misalnya gitu ya, material yang lain yang kemudian akan memberikan nilai tambah tertentu. Entah nilai tambahnya berarti bisa menjadi lebih murah, nilai tambahnya menjadi lebih nyaman, nilai tambahnya berarti lebih cantik, lebih modis gitu, dan lain-lain. Nah, bisa juga dari new type of organization. Nah, jadi akan menjadikan, sesuatu itu kemudian menjadi identitas dari, suatu, kelompok gitu ya, dan kemudian bisa kita produksi, bisa dibuat dengan kelompok, dengan organisasi, dengan barter, dengan reseller misalnya dan lain-lain ya. Jadi, bentuknya, bagaimana sesuatu itu diproduksi menjadi lebih beragam. Tidak hanya, dikelola oleh yang bersangkutan seorang diri gitu. Nah jadi, banyak kemudian tipe-tipe yang kemudian akan mengorganisir bagaimana suatu produk atau jasa itu kemudian dapat dihasilkan. Nah, jadi teman-teman kita akan, lihat dan kemudian nanti akan kita jalani dalam, semester ini, bagaimana kemudian kita akan menelaah produk atau, jasa yang kemudian akan menjawab permasalahan masyarakat, dan kemudian bagaimana sih, market-nya gitu ya untuk kemudian melakukan promosinya, untuk kemudian kita akan pengenalan, produknya gitu ya. Nah di sini ada missing link nih. Jadi bagaimana nih suatu produk atau pelayanan itu memang bisa nyambung gitu dengan marketnya. Nah, nanti marketnya kita akan telah secara psikologis, entah, dari, tahapan perkembangan, dari jenis, kelompok, dari jenis segmen, dari jenis, perubahan proses mental gitu ya, yang kemudian nanti kita akan telaah untuk kemudian akan menghasilkan rekognisi peluang. Peluang seperti apa yang kemudian dapat diatasi oleh produk atau jasa tadi. Nah, itu bagian yang awal, bagian berikutnya itu adalah bagaimana tadi, kalau ini udah nyambung terus digimanain. Nah, digimanainnya berarti kan kita akan lihat sumber daya apa aja nih yang dapat memenuhi sumber daya tadi. Atau kapasitas apa nih yang kemudian dapat menghasilkan pelayanan yang kita butuhkan. Lalu kemudian kita bisa manage orang-orangnya,
bagaimana kemudian kita mengelola organisasi, bagaimana kita akan menggunakan material gitu ya, untuk kemudian akan menghasilkan produk atau jasa yang sesuai lagi dengan tadi visi yang pertama akan menghasilkan produk atau jasa yang seperti apa. Nah, jadi secara umum akan ada proses yang demikian yang akan kita jalani dalam 1 semester ini, dengan kemudian akan menelaah visi yang mau dicapai itu apa, yang upaya pencapaiannya itu dijabarkan dengan strategi. Strateginya tadi tentu saja dalam untuk memperoleh keberhasilan ya, dan kemudian dieksekusi. Jadi memang harus ada action-nya. Apa yang akan dilakukan, dalam rangka strategi apa, untuk mencapai tujuan apa, gitu. Nah, ini adalah, beberapa sumber yang dikutip dalam material ini, sehingga tentu saja nanti dari sini teman-teman akan mempelajari seperti apa sih pendalaman yang bisa dilakukan untuk kemudian kita akan mengenali bagaimana psikologi kewirausahaan ini dapat bekerja gitu ya, untuk kemudian kita akan mengenali tadi pemahaman tentang produk atau jasa dari lingkungan atau market yang berbeda, untuk kemudian kita akan melakukan fungsi manajemen dan leadership untuk orangnya, sumber daya manusia kita, untuk materialnya, apa yang kemudian kita lakukan, untuk tipe organisasinya, bagaimana kemudian kita akan melakukan, produksinya, dan macam-macam. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kemudian akan memperdalam bagaimana penguasaan kita dalam psikologi kewirausahaan yang tentunya harus didalami lebih lanjut ya dengan menggunakan materi-materi yang lain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.